Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita mulai pelajaran aswaja pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Semoga apa yang akan kita pelajari ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Dan juga kita kirim doa, kirim Fatihah kepada para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, juga para pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah. Semoga di dalam berjuang menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Tariqatin Nahdlatul Ulama sukses, selalu diberi kelancaran oleh Allah dan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang kita membuka pelajaran kedua. Bab kedua yaitu halaman 8. Setelah bab yang pertama dulu, sekarang menginjak bab kedua. Pada dasarnya kompetensi inti ini sama dengan bab yang pertama dulu, yaitu diharapkan dengan adanya pelajaran aswaja ini, anak-anak menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh mayoritas kaum muslimin dan muslimat di Indonesia terutama ini. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku yang jujur, as-sidqu, jujur, kemudian dapat dipercaya, setia dan menepati janji, yaitu amanah wal wafa bil ahdi. Amanah karena dipercaya, menepati pada janji. Kemudian juga adil atau al-adalah, juga tolong menolong, sifat yang dibiasakan di dalam NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-ta'awun. Kemudian al-istiqomah, yaitu konsisten untuk melakukan ajaran agama. Ini penting sekali kita lakukan. Lalu ada juga moderat dan percaya diri, itu bahasa Arabnya at-tawassut wal i'tidal. Kemudian keseimbangan, at-tawazun, toleransi, yaitu tasamuh kepada tetangga, kepada sesama pemeluk agama, kepada yang berbeda agama, kepada tetangga negara, tetangga daerah dan sebagainya. Dan juga harapannya amar ma'ruf nahi mungkar, bisa perintah untuk kebaikan-kebaikan dan melarang kemungkaran atau perbuatan yang enggak baik dalam berinteraksi dengan keluarga, di dalam keluarga sendiri, dengan teman, baik itu teman di sekolah, teman di tetangga, kemudian kepada guru, ya, ustadz, ustadzah dan tetangganya. Ini dibiasakan yang baik, dibiasakan akhlakul karimah dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kegiatannya. Di makhluk baik itu berupa manusia, berupa binatang, berupa batu-batuan, pohon-pohon, itu termasuk makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda yang dijumpainya di rumah,
di madrasah, dan di tempat-tempat bermain yang lainnya. Kemudian yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang santun, yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlakul karimah. Ini sama dengan pada pelajaran yang pertama dulu, harapannya dengan mempelajari aswaja atau ke-NO-an ini untuk kita pahami, kita baca, kita lakukan sebagaimana harapan tadi. Ini secara umum. Kemudian kompetensi dasar dalam bab 2 ini yaitu supaya kita ini mengetahui macam-macam lembaga di dalam Nahdlatul Ulama. Yang kedua, mengetahui macam-macam lajnah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, menunjukkan macam-macam lembaga NU tingkat ranting dan tingkat ranting di tempat tinggalnya. Kemudian menunjukkan macam-macam lajnah NU tingkat ranting di tempat tinggalnya. Dan yang kelima, menunjukkan macam-macam permusyawaratan dalam Nahdlatul Ulama. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama mulai tingkat paling atas sampai tingkat yang paling bawah. Yang kedua, menjelaskan macam-macam lembaga dan lajnah Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga, menjelaskan macam-macam permusyawaratan dalam Nahdlatul Ulama. Anak-anak semuanya, inilah pada kali ini tentang kepengurusan di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa NU ini adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang didirikan pada tahun 1926. Terutama para pendirinya yaitu dari Jawa Timur, terutama dari Jombang, dan terutama juga dari Tambak Beras ada yaitu Mbah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ini sebagai pendiri, penggerak, kemudian juga yang membesarkan Nahdlatul Ulama yang sampai tingkat nasional dan bahkan sampai di tingkat internasional ini dikenal yaitu Jamiah atau organisasi keagamaan NU ini. Halaman 9 kita lihat A. Tingkat kepengurusan dalam NU. Di dalam struktur organisasi NU ini setidaknya ada 7 tingkat kepengurusannya. Ini dari atas. Yang pertama disebut PBNU, singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU adalah berkedudukan di Jakarta pusat, ya, di pusatnya yaitu ibu kota negara, di mana tugasnya ini sebagai penanggung jawab kebijaksanaan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar. Di muktamar ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Memang kepengurusan di dalam NU ini 5 tahun sekali, ini ada musyawarah, ada muktamar. Ini kalau tingkat pusat. Kalau tingkat pusat, di mana dulu pada muktamar ke-33 5 tahun yang lalu ini bertempat di Jombang, itu di Tambak Beras. Ini juga termasuk ditempati yaitu para petugas delegasi dari pengurus NU seluruh Indonesia. Nah, ini yang pertama yaitu PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua PWNU. PWNU singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di provinsi
Yaitu contoh ada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Irian Jaya, ini lengkap di semua provinsi ini ada. Tugasnya adalah sebagai koordinator cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana pengurus besar untuk daerah yang bersangkutan. Suatu misal, PWNO Jawa Timur ini berkedudukan di Surabaya sebagai koordinator cabang-cabang yang bertempat di Provinsi Jawa Timur. Ada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, itu kalau yang sekarang ini namanya ada pimpinan atau pengurus Suriah, ini yang tertinggi, kemudian bawahnya itu Tanfidiyah. Kalau Suriah PWNO yaitu Kiai Haji Anwar Mansur dari Kediri. Kemudian kalau ketua Tanfidiyahnya yaitu Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar dari Malang, yang biasanya ceramah di mana-mana, di tempat-tempat di seluruh Indonesia ini sering. Ini dalam rangka menciarkan, menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama, itu kan Jawa Timur. Kalau PBNO ini anak-anak juga perlu tahu, yang tertinggi adalah Rois Am. Rois Am istilahnya Rois Suriahnya, tapi kalau khusus PBNO namanya Rois Am, yaitu Rois itu kepala, ketua, Am secara umum keseluruhan paling tinggi, yaitu yang sekarang yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar dari Surabaya. Kalau dulu pada waktu muktamar ini yang terpilih sebagai Rois Suriah, Rois Amnya adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang sekarang jadi wakil presiden itu karena tidak boleh rangkap jabatan. Kemudian wakil Rois Amnya yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar ini menduduki tempat Rois Amnya. Kalau ketua Tanfidiyahnya namanya ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj dari Cirebon. Dari Cirebon. Nah, ini sebagai pengendali di tingkat pusat, Rois Am dan ketua umum tadi, kemudian PWNO-nya yaitu Kiai Anwar Mansur dan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari Malang. Selanjutnya yang ketiga PCNO, singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Ini berkedudukan di kabupaten atau kota madya. Ada kota madya Surabaya, begitu juga Malang itu ada kota madya Malang dan ada kabupaten Malang. Kalau Madiun itu juga ada kabupaten Madiun dan selain itu juga ada kota madya Madiun ya. Ini di tingkat kabupaten dan kota. Contoh PCNO Jombang, PCNO Sidoarjo, PCNO Probolinggo, PCNO Banyuwangi dan lain sebagainya. Tugasnya adalah memimpin dan mengkoordinasi MWC dan ranting di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan PW maupun PB untuk daerahnya. Ini PCNO, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, yang sekarang kantornya ini masih baru di Mojoagung, itu di sebelah baratnya pasar Kecamatan Mojoagung, di mana sekarang Rois Suriahnya adalah Bapak Kiai Haji Abdul Nasir Abdul Fattah. Anak-anak pasti tahu, yang rumahnya itu di depan MI Putra, yaitu pengasuh pondok pesantren Putri Al-Fatimiyah Bahrul Ulum, dan juga pengasuh pondok induk Pondok Putra, itu pondok induk Bahrul Ulum. Ini sebagai Rois Suriah PCNO Kabupaten Jombang. Adapun ketua Tanfidiyahnya yaitu Bapak Kiai Haji Salmanuddin Yazid dari Mojoagung. Kemudian yang keempat PCINO. PCINO singkatan dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di luar negeri. Contoh, ada PCI NU Rusia, kemudian PCI NU Australia, PCI NU Belanda, PCI NU Mesir, PCI NU Palestina, PCI NU di hampir di semua negara ini ada PCI NU, di mana ketika haji dilaksanakan pertemuan pengurus cabang istimewa NU sedunia, biasanya di Mekah, ini PCI NU. Ini tingkatannya, ini kepengurusannya di sini sama dengan PC, yaitu pengurus cabang, dari cabang tetap mengikuti kepada pusat langsung PBNU Jakarta. Kemudian yang kelima, MWCNU. MWCNU adalah singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di kecamatan. Contoh yaitu MWCNU Ndiwe. Kemudian ada MWCNU Mojoagung, Sumombito, Tembelang, Peloso, Megaloh, Peterongan, Kesamben. Nah, ini kecamatan-kecamatan. Kalau di Kabupaten Jombang ini jumlah kecamatannya ada 21 kecamatan. Berarti MWCNU-nya ini ada 21. Ini MWC. Kalau di Jombang Kota ini termasuk Tambak Beras ini masuk wilayah Jombang Kota. Kecamatan Jombang ini ada 20 desa. Ada 20 desa serta kelurahan. Ya, ini untuk Rois Suriahnya ini Bapak Kiai Haji Ahmad Hasan MPDI. Anak-anak juga pasti tahu, yaitu sebagai pengasuh Pondok Pesantren As-Saidiyah II dan juga sebagai kepala Madrasah Aliyah Iqtidiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang rumahnya di sebelahnya Unwaha. Ya, ini Rois Suriahnya. Adapun ketua tanfidiyahnya yaitu Bapak Azharun Nur Tambak Beras Barat juga tempatnya. Ini sebagai pengurus di Kecamatan Jombang. Selanjutnya yang keenam, pengurus ranting NU. Ya, PRNU adalah kepengurusan organisasi NU yang terletak di desa atau di kelurahan. Contoh ada ranting Jombok, ya, ranting Jombok, kemudian ranting Desa Pandanwangi. Kalau di sini ada ranting Candi Mulyo, Sambung Dukuh, ya, ranting Tambak Rejo, ranting Dapur Kejambon. Kalau di Tembelang itu ada ranting Kali Kejambon, ada ranting Mojo Krapak, ranting Denanyar dan lain sebagainya. Dari Kecamatan Jombang ini ada 20 desa. Nah, yang anak-anak tahu nih, insya Allah yang paling banyak ini dari ranting Tambak Rejo. Anak-anak ini itu Tambak Beras, Tambak Rejo ini ada 4 dukuhan. Itu ada namanya dukuhan Tambak Beras, ini yang paling luas. Ada Tambak Beras Barat, Tambak Beras Timur, Tambak Beras Tengah, Tambak Beras Selatan. Kemudian yang kedua dukuh Petengan. Petengan yaitu Pak Nurholis, ya. Kemudian ada dukuh Ngelungu. Dukuh Ngelungu itu paling timur pojok berdekatan dengan Kali Jaring. Kemudian Dukuh Gedang itu di sebelah, itu termasuk makamnya Mbah Yai Wahab Hasbullah, itu Dusun Gedang, Desa Tambak Rejo. Kalau MI kita, MI Bahrul Ulum ini posisinya di Dusun Tambak Beras, desanya Tambak Rejo. Ya, harus hafal. Kadang-kadang hafal Tambak Beras tapi tidak hafal Tambak Rejonya. Jadi Dusun Tambak Beras, desanya Tambak Rejo. Tapi yang terkenal di mana-mana ini banyak Tambak Berasnya. Kenapa? Karena ada pondok besarnya ini dan juga ada tokoh nasionalnya, ya, termasuk Mbah Kiai Wahab Hasbullah, ini tokoh nasional sekali dikenal Tambak Berasnya.
Aslinya desanya Tambak Rejo. Nah, ini sekedar tahu contohnya di pengurus ranting NU Tambak Rejo. Ini sebagai rois suriahnya yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ansori Anwar Tambak Beras Barat. Itu yang dulu kepala MTSN Tambak Beras Jombang. Kepala MTSN Tambak Beras Jombang. Kalau yang sekarang menjadi Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Sosial NU Al-Madinah. Ini beliau Kiai Haji Ansori Anwar Tambak Beras sebagai rois syuriahnya. Adapun ketua tanfidiyahnya yaitu yang saat ini yaitu Bapak Muhammad Faizun Amir MPD. Rumahnya di Gedang Tambak Rejo. Yaitu di sebelah selatannya makam Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Di situ ada Nambur NU Ranting Tambak Rejo, itu rumahnya. Di sebelah Pondok Al-Asy'ari ya, beliau ini sebagai kepala MAUWH Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Wahab Hasbullah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Ini Pak Faizun Amir MPD. Ini yang keenam, pengurus ranting. Ada pengurus sambung dukuh ya begitu, anak-anak ada yang sambung dukuh harus tahu. Rois suriahnya itu Bapak Ustadz Khairul Anwar Sariloyo Desa Sambung Dukuh. Kalau ketua tanfidiyahnya Bapak Haji Dul Khair MPD Sambung Santren rumahnya. Kemudian ada yang anak-anak rumahnya Pelosong Geneng. Nah, Pelosong Geneng ini juga gitu, rois suriahnya anak-anak supaya tahu, yaitu Bapak Kiai Haji Ali Sohibul Huda, rumahnya Kendal, ya Pelosok Kendal, Kendal Santren, Desa Pelosong Geneng. Kemudian ketua tanfidiyahnya yaitu Bapak Dr. Haji Ali Muttaqin MPD, yaitu rumahnya Pelosong Geneng di sebelah baratnya Pemandian Pelosong Geneng. Beliau ini sebagai dosen di Unwaha Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini ketua. Begitu juga kalau di Denanyar, ini rois suriahnya Kiai Haji Khair El Asadi, mantan kepala KUA di Megaloh. Kemudian ketua tanfidiyahnya Bapak Mujiono Zaini, ini sebagai guru di MAN 4 yaitu MAN Madrasah Aliyah Negeri Denanyar Jombang. Selanjutnya yang terakhir yaitu kepengurusan anak ranting NU. Yang paling bawah pengurus anak ranting NU. Pengurus anak ranting adalah kepengurusan NU yang berkedudukan di dusun atau pada suatu kelompok atau komunitas. Jadi pengurus anak ranting NU disingkat dengan Parnu, pengurus anak ranting NU. Ini ada dua cara membuat kepengurusan di anak ranting. Ada yang tiap dusun. Suatu contoh di Banjardowo. Banjardowo ini desa paling luas di Kabupaten Jombang. Nah ini dusunnya ada 7, berarti anak rantingnya ada 7. Kemudian ada suatu desa itu dusunnya 5, anak rantingnya 5. Tapi ada juga yang anak ranting ini berdasarkan kelompok tertentu sebagaimana tadi. Sebagaimana di Tambak Rejo. Ranting Tambak Rejo ini sebagai pengurus anak ranting adalah pengurus takmir masjid dan musola sedesa Tambak Rejo. Di mana saat ini masjid dan musola sedesa Tambak Rejo ini yang dikelola oleh NU, yang ditempati pengajian rutin setiap malam Ahad secara bergiliran, ini ada 33 ini sebentar lagi akan tambah lagi menjadi tambah 2, yaitu 35 anak ranting. Berarti anak rantingnya masing-masing ini sekaligus sebagai ketua atau pengurus takmir masjid atau musola di sekitar itu. Sehingga untuk kegiatan-kegiatan ke-NU-an ini yang mengurusi di anak ranting tersebut, di masjid atau di musola tersebut, langsung ya
takmirnya itu ini sekaligus sebagai pengurus anak ranting. Suatu contoh ada Parnu, pengurus anak ranting NU Al-Auton. Al-Auton ini desa Tambakrejo, dusunnya itu Petengan Barat. Itu ada kalau di Petengan itu Tambakrejo Gang 5, masuk ke timur itu ada musola atau Masjid Al-Auton. Nah, ini untuk ro'es suriahnya itu Bapak Kiai Nur Kholis. Kiai Nur Kholis Syamsuri, itu Petengan, termasuk guru di MI Bahrul Ulum ini. Kemudian ketua tanfidiahnya yaitu Bapak Muhammad Irham, Petengan Tambakrejo Jombang. Bapak Muhammad Irham ini Al-Hafidh, ya, hafal Al-Quran 30 juz. Beliau ini sebagai guru di MTSN Tambak Beras, sebagai guru juga di MA Unggulan Kiai Wahab Hasbullah, dan juga di pondok-pondok pesantren yang lainnya. Ada pengurus Darussalam, ya, Tambak Beras Gang 4, itu Musola Darussalam, itu berarti pengurus anak ranting NU Darussalam. Ini ro'es suriahnya itu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Fauzi Abdullah. Ketua tanfidiahnya yaitu Bapak Muhammad Tholib MPD, yaitu guru Man Tambak Beras. Di yang dekat sini Gang 3 ada namanya Musola Baitur Rahman, itu ketuanya ro'es suriahnya yaitu Bapak Haji Masduki Nurul Huda. Kemudian ketua tanfidiahnya yaitu Bapak Ahmad Kholik, Tambak Beras Gang 3. Gang 2 ya gitu ya. Gang 2 ada 2 tempat, Gang 1 ada 2 tempat, Gang 3 ini ada 4 tempat, ini anak rantingnya. Gang 4 ini juga ada 4 tempat anak rantingnya. Gang 5 ada 3 tempat, Gang Lungu ada 2 tempat, Gedang ada 5 tempat anak ranting. Sehingga takmir masjid dan musola ini sekaligus sebagai pengurus anak ranting. Selanjutnya dapat dilihat pada halaman 10. Ini secara struktur ini yang paling tinggi yaitu PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini berkedudukan di ibu kota negara di Jakarta. Bawahnya PWNU, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di kota provinsi, kalau Jawa Timur yaitu di Surabaya. Kemudian bawahnya PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama di tingkat kabupaten atau kota madya. Dan juga PCINU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, yaitu yang berkedudukan di luar negeri. Kemudian bawahnya MWCNU, Majelis Wakil Cabang NU tingkat kecamatan. Kemudian bawahnya Ranting NU, yaitu di tingkat desa atau kelurahan. Yang paling bawah yaitu anak ranting NU yang berkedudukan di dusun atau kelompok-kelompok tertentu atau di masjid-masjid atau musola yang ada di dusun atau di desa itu. Anak-anak semuanya, inilah kita pelajari, itu ada tulisan nanti anak-anak supaya menulis di buku mulai dari nama-nama tingkat kepengurusan NU mulai PBNU sampai pengurus anak ranting NU. Kemudian ro'es suriahnya siapa, nanti supaya ditulis, ketua tanfidiahnya siapa. Adapun yang bawah itu adalah salah satu contoh, misalnya pengurus anak ranting NU Al-Auton, ini salah satu contoh, yaitu sebagai ro'es suriahnya Kiai Nur Kholis, yaitu salah satu guru di MI Bahrul Ulum ini. Anak-anak ya gitu, nanti di samping menulis contoh ini juga menulis contohnya. Misalnya anak-anak di anak rantingnya misalnya musola Al-Ansor, lah itu nanti siapa, ro'es suriahnya siapa, ketua tanfidiahnya siapa. Misalnya di Tambak Beras Timur Nurul Jadid, itu ro'es suriahnya siapa, ketuanya siapa. Anak-anak nanti bisa bertanya kepada takmir musola atau takmir masjidnya.
Yang di luar Tambak Berjo ya gitu, yang Sambung Dukuh, ada yang dari Pulo, ada yang dari Tembelang. Nanti tanya ketua Tanfidiahnya NU itu siapa, Suriahnya siapa. Ya. MWC-nya misalnya di daerah, ada yang daerah Tembelang, nanti MWC itu ketuanya siapa, Rois Suriahnya siapa. Ini PR ya, supaya tahu ya kedudukan di tingkat mulai atas sampai bawah. Kalau atas tadi sudah saya beri contoh, saya tuliskan. Kemudian yang tingkat bawah anak-anak nanti bisa minta tolong kepada orang tuanya, yaitu menanyakan siapa ketua NU-nya di desa anak-anak, kemudian ketua MBC-nya itu siapa, supaya mengenalnya. Nah, kiranya itu pada pertemuan saat ini semoga ada manfaat dan barokahnya kepada kita semuanya. Ya, jangan lupa ya selalu beribadah. Ya, sholatnya 5 waktu yang lengkap. Syukur-syukur berjamaah di masjid atau musola terdekat. Paling tidak berjamaah bersama orang tuanya atau keluarganya. Ya, diusahakan itu. Dan juga amalan-amalan NU seperti apa? Pujian. Kemudian wiridan diikuti. Sekalipun masih belum hafal, ikut saja menirukan, insya Allah tidak lama akan menjadi hafal. Ya, kesempatan banyak saat ini, tidak ke sekolahan, belajar di rumah. Ya, nanti belajar-belajar bacaan-bacaan yang biasa dibaca pada waktu sebelum atau sesudahnya sholat itu. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.